sayyidil ummah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Siti Musrifah, Ustazah Musrifah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diistiqomahkan dalam kebaikannya, bersama-sama kita, membimbing kita semua agar sama-sama bisa terus thalabul ilmi, ya Bu ya. Yang saya hormati sahibul bait dan juga sahibul hajat. Kebetulan yang punya hajat hari ini adalah keponakan saya, yaitu Mas Saifuddin Zuhri dan juga Mbak Ayu. Mudah-mudahan mereka dijadikan orang tua yang bisa benar-benar bisa mendidik anaknya. Istiqomah, tadi doanya biar istiqomah dalam mendidiknya. Bisa pula menjadi uswatun hasanah. Bisa juga menjadi orang tua yang bijaksana, bukan bijak sini ya Bu ya. Tak lupa ibu-ibu sekalian, para jamaah tamu undangan yang pada siang menjelang sore hari ini berkumpul di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan dari Ibunda Ayu. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu sekalian membawa berkah khususnya untuk ananda kami, yaitu Ananda Luki Hamzah. Mudah-mudahan doa ibu semuanya diijabah oleh Allah, menjadikan putra kami sehat jasmani dan rohani. Bukan putra ya, cucu kalau untuk kami ya, cucu kami. Jadi anak yang soleh, anak yang sehat jasmani dan rohani, dan tentunya anak yang sa'idun, anak yang beruntung fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu berupa nikmat kesehatan. Karena kesehatan adalah pangkal daripada segala nikmat. Karena sehat kita bisa kumpul di sini ya Bu ya. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk taat kepada Allah. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan daripada salawat-salawat yang kita lantunkan membawa kebaikan dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita. Kelak mudah-mudahan kita pantas untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya saya tuh agak-agak gimana gitu. Saya namuk di sini, disuruh ngisi katanya. Padahal jelas-jelas di samping saya ada ustazah yang sudah jam terbangnya luas. Di saya dingin ya Bu ya, tuh saya sampai dingin Bu. Tolong nanti kalau saya ngomong ada kekeliruan, ada kekhilafan diingatkan yang Bu. Anak, ya Allah, alhamdulillah kita semua diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu ya. Anak merupakan titipan, atau anak adalah amanah untuk kita semua. Untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah diberikan anak. Itu merupakan rizki yang tidak terhingga. Jadi jika kita diberikan rizki anak, maka patutlah kita bersyukur. Karena dengan kehadiran anak, rumah tangga menjadi apa Bu? Rumah tangganya kita menjadi tenang,
Dengan kehadiran anak, rumah tangga kita jadi seru ya Bu ya. Kalau kita cuman berdua-dua nggak enak ya Bu ya, sepi. Lagian lucu juga kalau nggak ada anak, tiba-tiba kita jalan-jalan, duduk-duduk di taman ya Bu ya. Atau kita tiba-tiba datang ke rumah tetangga. Tapi kalau kita bawa anak, pantas tidak Bu kita jalan gandeng anak, terus kemudian kita istirahat di rumah tetangga, ngobrol sebentar, anak kita main, terus kita jajan es krim, jajanin anaknya Dek ya, seneng nggak Dek? Seneng ya. Terus kita ikut makan ya Bu ya, lucu nggak? Itu bagus dan itu pantas. Tapi kalau tidak ada anak, kita jalan berdua-dua dengan suami misalnya, terus kemudian kita jajan es krim, duduk berdua makan es krim, itu anak muda, itu udah nenek-nenek sama kakek-kakek, masih itu baik katanya. Jadi nggak lucu ya Bu ya. Nah itu tadi. Tapi dengan kelahiran anak dalam rumah tangga kita yang penuh dengan keberkahan tadi, ternyata membawa juga kewajiban ya Bu ya. Tidak sembarangan kita diberi anak Bu. Dengan lahirnya anak, Rasulullah SAW bersabda, min haqqil waladi alal walidi salah satu. Ternyata setelah lahirnya anak ke dunia ini, seorang anak itu memiliki hak 3 kepada kedua orang tuanya. Di antaranya hak-haknya yang tadi adalah 3. Satunya, ayyuhsina ismahu. Kalau lahir anak, yang pertama adalah kita diwajibkan, kita punya kewajiban membaguskan nama anak-anak kita. Jadi pilihlah Bu, kalau Ibu nanti dikaruniai anak lagi, pilihlah nama anak yang terbaik. Karena apa? Karena kita nanti di akhirat akan dipanggil dengan nama-nama kita. Dan gak lucu juga kalau namanya Jenong ya Bu ya. Ngambil nama singkatan Saifuddin Zuhri dan Ayu, Riu katanya. Ya boleh dah misalnya. Yang ini kalau bapaknya namanya Abbas, istrinya, ibunya namanya Komaria, digabung jadi apa Bu? Baskom. Nah, coba mentang-mentang mau disambungin namanya, kalau tadi Miss Riu gitu ya, pada kerenan dikit. Lah ini Abbas sama Komaria, jadi Baskom Bu ya. Nah, itu tidak boleh. Kita memberi nama anak kepada anak-anak kita harus dengan nama yang mengandung doa. Nggak boleh juga nama yang entar ketika dipanggil kebalikannya buruk. Itu biasanya dipakai sama orang Jawa, dinamain bejo. Bejo mana bejo? Di sini nggak ada bejo. Nah, bejo itu kan beruntung. Kalau nggak ada bejo, nggak ada keberuntungan, berarti tidak ada yang beruntung. Nah, nggak boleh itu di dalam Islam. Makanya besok jangan dinamain bejo ya Bu ya. Tapi kalau doanya mudah-mudahan anak saya jadi anak yang beruntung, ya nggak apa-apa. Nama anak adalah doa. Nah tadi pertama berikan nama anak yang terbaik. Kemudian yang kedua, ayo alimahu kitabahu atau robbahu. Nah wajib mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengetahui tentang kitab-kitabnya Allah, tentang Al-Quran, dan juga kita wajib diperintahkan untuk mendidik tentang pengetahuan tentang Allah atau tentang Tuhan. Intinya adalah kita wajib mendidik dengan pendidikan agama. Bu, anaknya pada ngaji nggak? Ngaji, alhamdulillah. Ibu kalau ngajiin anak, pilih pengajian yang menurut ibu terbaik tidak? Terbaik. Yang bayarannya mahal tidak? Kalau bisa si ustazah yang nggak bayar, katanya begitu ya Bu ya.
ibu-ibu sono, bukan ibu-ibu sini. Kalau ibu-ibu sini sih kayaknya mah kagak. Kan didikannya Ustazah Musrifah. Ya Bu ya. Kadang-kadang kita salah kaprah Bu. Kenapa? Ketika kita memberikan pendidikan tentang pendidikan dunia, kita pontang-panting, kita cari sekolahan terbaik untuk anak-anak kita. Kita daftarkan walaupun itu dengan biaya yang sangat mahal, asalkan anak saya dididik dengan benar, saya rela untuk mengeluarkan uang yang banyak. Itu biasanya orang-orang sono, bukan orang-orang sini. Gitu ya Bu ya. Tapi ketika ke pengajian Ibu, yang mana mendidik tentang pengetahuan agama, biasanya orang-orang yang belah-belah sono lagi, bukan belah-belah sini. Itu biasanya Bu, anak kita udah kayak kambing, apa pun namanya. Kalau kambing nggak ada biangnya, nedak sono, nedak sini gitu ya Bu ya. Itu biasanya begitu. Anak-anak kita ngaji kadang-kadang boro-boro kita datang ke rumah ustazahnya, nitip anak. Kadang-kadang tuh anak berangkat sendiri Bu. Datang, Mi, ini teman saya mau ikut ngaji, katanya gitu. Oh iya, siapa namanya? Namanya Budi, misalnya gitu. Terus kemudian orang tuanya mana? Orang tua saya pergi, besok suruh datang ya. Kalau ngaji di tempat saya, yang saya tanyakan pertama adalah orang tuanya. Karena apa? Kewajiban mendidik anak tentang ilmu agama adalah orang tua. Dan orang tuanya kalau memang dia tidak mampu, mungkin bukan berarti dia tidak bisa, mungkin waktu, kadang-kadang gitu ya Bu ya, repot, bapaknya kerja, ibunya kerja, maka waktu untuk mendidik anak biasanya tersita, sehingga di situ boleh orang tua menitipkan anaknya kepada orang-orang yang dipercaya, oleh guru-guru yang dipercaya oleh orang tuanya. Lah ini ngaji boro-boro dianterin, nggak dianterin Bu, ya Bu ya. Oh di sini mah dianterin ya Bu ya, dianterin, dipasrahin ya Bu ya. Itu benar. Lah ini yang nggak benar adalah kalau untuk sekolah ibu diundang langsung datang. Kalau untuk ngaji diundang sampai berkali-kali, emaknya, bapaknya kagak pada datang. Padahal itu adalah hak seorang anak untuk mendapatkan pengetahuan tentang agamanya. Kalau ibu di dunia begitu, bapak di dunia begitu, nanti ketika di akhirat, ketika kita sama-sama pulang ke rahmatullah nanti, masing-masing akan meminta haknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan dengan kepemimpinannya. Orang tua, dalam hal ini bapak terutama, adalah pemimpin untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Begitupun seorang istri, dia adalah pemimpin yang akan memimpin anak-anaknya dan juga orang-orang yang bekerja di rumahnya, khodim-khodimnya, pegawai-pegawainya yang ada di rumah, pembantu-pembantunya, itu tugas istrinya. Nah itu tadi. Nanti di akhirat mereka akan meminta haknya, salah satunya anak kita. Kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka ya Allah? Kita mau udah enak, kita rajin ngaji ya Bu ya. Kita rajin ngaji, kita rajin taklim, kita rajin puasa, rajin sholat, rajin membantu tetangga, sesama. Maka insya Allah kalau semua dijalankan dengan ikhlas, itu akan membawa kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Akan tetapi jangan lupa kita punya kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu tadi mendidik tentang agama kepada anak-anak kita. Sudahkah kita jalankan apa yang diwajibkan kepada kita tadi? Jika sudah dijalankan, maka insya Allah kita akan aman. Hidayah datangnya dari Allah. Kita hanya berkewajiban
mengarahkan, mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita tahu tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agama yang benar, yaitu agama Islam. Adapun nantinya anak-anak kita akan seperti apa, itu adalah hak Allah. Ya Bu ya, kita nggak bisa. Sedangkan jangankan kita, sedangkan Nabi Nuh saja tidak mampu mengajak anaknya, memberi hidayah kepada anak-anaknya. Nah, kita kewajibannya adalah mengajarkan, menuntun anak-anak kita. Ketika tadi kita sudah ada di dalam surga dan kita tidak menjalankan kewajiban kita tadi, maka kita akan ditarik. Bu, mau sudah masuk surga ditarik lagi, suruh keluar. Mau nggak Bu? Enggak ya. Kalau udah PW mau nggak bangun lagi? Enggak ya. Udah nikmat di surga nggak mau. Tapi ingat, tugas kita dijalankan apa belum? Mulai sekarang kita berjanji sama diri kita bahwa anak saya akan saya sekolahkan dengan sekolah yang terbaik, karena anak saya harus dididik urusan dunia dengan baik. Karena kita hidup di dunia dulu Bu, sebelum kita ke akhirat, kita di dunia. Maka kita pun perlu ilmu dunia. Tapi jangan lupa, setelah dunia ada akhirat. Nah, ketika kita masuk ke akhirat, maka ilmu akhirat pun harus dipersiapkan. Nah, itu tadi. Wajib hukumnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Di sekeliling kita kok nggak ada nih ustazah yang mumpuni. Nggak ada ustadz yang bener deh menurut saya misalnya. Saya didik sendiri anak saya. Benar itu, wajib didik sendiri. Ya Bu ya, didik anak tuh harus sabar. Ibu sabar nggak didik anak? Sabar Bu. Waktu zaman corona kan anak-anak kita sekolah di rumah ya Bu ya. Siapa yang ngajarin Bu? Maknya ya. Gimana rasanya Bu? Ya Bu ya. Ternyata ngajarin anak susah. Yang anaknya ngambek lah, yang rasanya kita nih tangan udah gregetan ya Bu ya. Pengen banget tuh apa tuh? Gak bisa katanya gitu ya Bu ya. Itulah seni mendidik anak. Ternyata ada enaknya, ada tidak enaknya. Maka dari itu Bu, mulai sekarang kalau memang kita tidak mampu untuk mendidik atau mengajarkan sendiri, kita pengertian sama orang-orang yang didik anak-anak kita tentang ilmu agama. Jangan gampang ngambek. Jadi ibu-ibu nih kadang-kadang baperan. Ya Bu ya? Ibu-ibu belah sono lagi. Di sini mah kagak. Ibu-ibu belah sono Bu, ya Allah, anaknya ngaji, alhamdulillah dititipin kadang-kadang. Bilangnya mah pas nitipin, ini ustazah saya nitip anak saya, tolong dididik, kalau bandel ya silahkan deh diapain. Gitu enak banget bahasa awalnya. Begitu anaknya bandel di pengajian, kemudian dia misalnya gurunya rada sewotan dikit dimarahin, atau mungkin dihukum. Tiba-tiba dia mah kagak nerima. Dia datang, Bu Ustazah, maaf, saya sama anak saya nggak pernah mukul. Kenapa ibu mukulin anak saya? Katanya gitu. Padahal dia juga nggak tahu. Namanya anak kadang-kadang udah malas ngaji, alasannya banyak banget ya Bu ya. Katanya yang diomelin gurunya lah, yang apalah, gitu kadang-kadang. Yang temennya nggak pada baik lah. Itu alasan anak-anak Bu, udah pasti. Itu alasan yang apa namanya, yang dia buat agar dia tidak ngaji lagi, yang apalannya susah lah. Nah, kita sebagai orang tua harus bijaksana. Datangilah bu gurunya, ustazahnya datangin, tanyain baik-baik, kenapa anak saya, seperti awalnya kita pas menitipkan ya Bu ya. Nah itu tadi, jangan gampang baper. Udah gitu kadang-kadang nggak nyamperin ke rumah ustazahnya, cerita di mana-mana. Ngaji di sana mah begini begitu. Anak saya nggak jadi ngaji sana, saya tarik. Nah itu ibu-ibu baper tuh yang begitu.
Saya ajarin sendiri di rumah, baru ngajarin seminggu aja itu pala udah neng-nengan. Ya Bu ya. Akhirnya udahlah, udah saya omelin, udah saya apa nggak mau ngaji, ya udahlah. Jangan gampang begitu. Ketika ibu nyekolahin anak berhenti sekolah, kira-kira rasanya gimana Bu? Gimana Bu? Sedih ya Bu ya? Kita tetap berusaha dengan segala cara agar anak kita mau sekolah lagi. Begitupun ngaji Bu. Gak boleh ibu diem aja. Anak gak mau ngaji baru juga kelas 6 SD, udah gak ngaji, ibu santai-santai aja. Jangan ya Bu ya. Jangan, katanya gitu. Nah, kita jangan suka santai ketika anak kita tidak mau belajar agama. Kalau sudah diajarkan, sudah disuruh, susah banget nih. Tinggal doa ibu yang harus nembus langit. Doain setiap habis sholat, bacain Fatihah. Nah itu tadi Bu caranya. Insya Allah dengan berjalannya waktu, dengan kekhusyuan ibu meminta doa dan berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Mungkin belum sekarang, tapi ada saatnya anak-anak kita akan membanggakan diri kita. Itu tadi ya Bu ya. Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Apa Bu yang ketiga? Wa yuzawwijahu idza adraka. Wajib menikahkan anak-anak kita jika sudah waktunya dan dia sudah mendapatkan calon pendamping yang sesuai dengan apa Bu? Dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Nah itu tadi. Ketika anak-anak kita sudah menemukan pasangan yang kita rasa pasangannya itu sudah baik. Seni dalam mencari pasangan apa Bu? Yang pertama adalah karena kecantikannya, ketampanannya. Orang kalau cantik, kalau tampan kan nyenengin ya Bu ya? Itu pertama. Biasanya kalau kita ngelihat ibu cantik, Bapak gimana kira-kira? Ibu habis main qosidah begini cantik, kata Bapak apa? Salaman bapaknya senyum ya Bu ya? Oh istriku solihah banget, begitu tuh. Itu tuh. Kalau cantik. Lah kalau di rumah jangan nggak kayak gini Bu. Kalau di rumah kadang-kadang kita enaknya pakai apa Ustazah? Pakai daster yang udah belel, udah bolong ya Bu ya. Nah, nyaman katanya. Nyaman di kita, nggak nyaman di suami kita. Ya Allah, istriku buluk amat, katanya gitu. Padahal wanita salihah adalah ketika dilihat oleh suaminya menyenangkan. Nah gini Bu, kalau di rumah kan nyenengin. Nanti suaminya mau pulang kerja, ibu dalam keadaan begini, cium tangan suaminya sambil disanjung. Ya Allah, terima kasih ya Allah, ini tangan yang memberikan nafkah kepadaku. Oh, cari lagi. Oh gitu, candanya. Ditinggal meninggal apa? Kalau ditinggal meninggal saran Umi, istiqomah dalam ibadah saja. Tapi kalau masih perlu teman di dunia ya nggak apa-apa, nikah lagi. Kan perlu tempat bersandar Ustazah. Itu begitu ya Bu ya. Jadi kewajiban orang tua adalah menikahkan putra putrinya. Baik itu kita punya anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi jangan lepas tangan. Kamu sudah besar, kamu sudah ini mau nikah, cari duit sendiri. Dosa orang tua. Orang tua harus membantu anaknya. Kalau anaknya sudah mampu, sudah bisa ngurusin diri sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau anaknya belum mampu dan anaknya sudah kepengen nikah, maka orang tuanya harus membantu anak-anaknya. Baik itu anak perempuan ataupun anak laki-laki. Bu, ngawinin ada biaya enggak? Ada ya. Sebenarnya biayanya berapa sih nikah? Berapa Bu? Biaya nikah murah, nggak sampai 1 juta Bu. Ya Bu ya. Coba deh Ibu daftar sono ke KUA. Biaya nikah berapa? Kurang dari 1 juta.
Yang gede itu biaya pesta, ya Bu ya, biaya walimah. Nah, kita memang diperintahkan ketika kita menikah atau kita menikahkan putra putri kita diperintahkan oleh Nabi kita untuk mengadakan walimah, tasyakuran. Nah, tasyakurannya itu seperti apa? Semampu kita. Kata Nabi, buatlah tasyakuran atau walimah walau bisyatin, walaupun dengan 1 ekor kambing, gak apa-apa. Yang gede kan kadang-kadang gaya kita ya Bu ya, padahal mah cukup ngundang ibu-ibu pengajian, kemudian ustazah suruh doain, potong kambing 1, itu yang diperintahkan Nabi. Tapi kalau memang kita diberikan rizki banyak, rizki lebih, boleh, itu adalah tanda syukur kita ya Bu ya. Tanda syukur kita akan dapat menantu. Makanya kita rela mengeluarkan uang banyak demi mendapatkan pasangan hidup untuk anak-anak kita. Gak apa-apa, boleh, asalkan tadi kita mampu. Kalau nggak mampu jangan maksain diri ya Bu ya. Itu nggak baik ya Bu ya. Nah tadi, nah lo kata ustazah ada yang mutang-mutang segala. Gitu ya ustazah ya. Nggak apa-apa, boleh nggak ngutang? Boleh. Di dalam Islam ngutang boleh dengan 1 syarat, yakin bisa bayar. Kalau kita nggak yakin bisa bayar, hukumnya nggak boleh ngutang. Kecuali orang yang diutangin dikasih perjanjian dari awal, Bu Ustazah saya butuh uang, tapi saya nggak tahu bayarnya kapan. Berapa Mi? Kata Bu Ustazah 20 juta misalnya. Kira-kira diutangin nggak Bu? Lah nggak tahu bayarnya kapan ya Bu ya. Ya Allah, itulah tadi. Mudah-mudahan kita yang di sini, yang hadir di sini, bisa menjadi orang tua yang bijaksana. Ketika anak-anak kita sudah waktunya menikah dan dia minta dinikahkan, mudah-mudahan kita tidak terlalu memperbanyak pertimbangan, tidak terlalu mencari sudah kerja atau belum, sudah karyawan atau belum, sudah jadi pegawai atau belum. Tapi yang pertama kita tanya adalah apa akidahnya, benar atau tidak akidahnya. Setelah itu bagaimana perangai anak calon menantu kita, apakah dia sudah bagus agamanya? Insya Allah kalau orang yang agamanya bagus dia akan bertanggung jawab Bu. Ya Bu ya, mulai sekarang yang kita perhatikan adalah kembali 1, yaitu agama. Orang yang agamanya baik insya Allah dia akan meratukan istrinya. Orang yang agamanya baik insya Allah dia akan merajakan suaminya. Dan orang yang beragama baik dia akan menghormati kedua orang tuanya maupun kedua mertuanya. Itu tadi ya Bu ya. Dan pada sore hari ini juga Ananda Rahayu dan juga Mas Zuhri mengadakan walimatul akikoh. Alhamdulillah, saya dulu punya anak 1, akikahannya pas anak saya udah umur berapa. Ini baru berapa hari sudah bisa akikahan. Alhamdulillah. Memang rezekinya orang mah beda-beda ya Bu ya. Kita mah dulu baru nikah ngontrak. Nah, alhamdulillah kalau kita sudah diberikan rezeki, memang yang paling utama adalah kita memberikan akikah dulu kepada anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan niat baik Mas Zuhri dan juga Mbak Ayu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya dijadikan anak yang solih dan kemudian bisa membanggakan kedua orang tuanya, bisa bahagia, sejahtera dan juga beruntung dunia dan akhirat. Bibarakati wa bikaramati wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassiru yassir lana umurana umuraddin wad dunya wal akhirah bi taysir wa fadli minka ya Allah. Allahumma akrimna ya Allah bi nuril ilmi wa bi nuril akhlaqi wa fad alaina bi ma'rifatil ilmi wa syahil lana abwaba fadlik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa talamidana wa talamidana wa talamidana wa jama'atana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi auladina wa hafidhum wa wafiqhum ila ta'atika ya Allah ya rabbal alamin. Wa barik lana birrahum wa barik lana birrahum warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Mohon maaf ya Bu ya kalau banyak kekurangan, kekhilafan dalam saya menyampaikan. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.